Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini kita mau bahas saham HIL ya, HEAL, Medicaloka Hermina gitu. Ini rumah sakit ya kalau nggak salah ya. Gitu, oke. Terkenal soalnya Hermina ada di mana-mana gitu. Oke, jadi menarik atau enggak ya kita nanti lihat aja barengan ya. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis saham aja ya dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi video ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan merupakan rekomendasi investasi, ingat ya, dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan buy, sell atau hold saham yang dibahas ya, HIL gitu, HEAL. Nah, jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, tanggung jawab teman-teman. Jadi do your own research, jangan percaya saya, teman-teman harus analisis sendiri. Oke, jadi untuk menilai perusahaan-perusahaan yang berada di bursa efek gitu sebelum saya beli sahamnya, saya memerlukan 3 kriteria utama gitu. Apa aja? Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Ini sifatnya wajib gitu ya. Karena apa? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu. Jadi kalau misalnya dia profitnya hanya untung di atas kertas ya bisa jadi nggak akan bagi dividen gitu ya. Dan juga gitu ya perusahaan itu gitu ketika dia untung dia menyisihkan gitu sebagian keuntungan itu dalam bentuk yang tadi dividen yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya, itu yang jadi nilai tambah untuk kita gitu, karena keuntungan kita itu di bursa saham itu cuma dua ya, dapat dari capital gain atau kenaikan harga saham atau dan juga dari dividen gitu. Jadi kalau saya cari dua-duanya, capital gain-nya iya dan juga dividen gitu. Dan pastinya perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen, hati-hati, bisa jadi perusahaan itu hanyalah memperkaya segelintir orangnya gitu ya. Mungkin komisaris dan direksinya aja. Ingat, kita dapat cuma tadi capital gain dan dividen. Tapi mereka ini udah dapat gaji besar ya, untuk tingkat level jabatan seperti ini udah ratusan juta. Jadi ketika mengelola perusahaan ini nggak dengan baik gitu ya, harga sahamnya anjlok terus, udah nggak peduli lah, udah ngapain, udah dapat gaji besar gitu, enak gitu ya. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi rugi melulu, lagi nggak ada uang kas gitu ya, lagi utangnya terlalu besar, nggak akan kepikiran untuk bagi dividen ya, kecil kemungkinannya. Pasti dia akan berpikir untuk bertahan hidup dulu ya, survival dulu gitu. Jadi jangan sampai bangkrut atau pailit gitu. Jadi kalau teman-teman udah menemukan ya perusahaan yang bagi dividen dan punya kondisi bisnis yang sehat, yang bagus, itu juga harus hati-hati ya. Jangan kita membeli di harga yang super premium yang terlalu tinggi atau belinya di pucuk gitu ya, karena itu akan rawan koreksi gitu ya, capital loss gitu, terlalu mahal belinya. Jadi belinya harus di bawah nilai wajar kalau bisa gitu ya, atau fair value juga nggak masalah kok ya di nilai wajarnya gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang mungkin yang baru pertama kali berinvestasi saham gitu ya, atau yang kita juga mungkin yang udah senior, yang udah agak lama gitu, atau mungkin yang lebih lama lagi gitu ya, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Please use your own common sense gitu ya. Jadi jangan kita FOMO, jangan ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya berita, jangan mudah percaya analis, jangan mudah percaya rekomendasi ya, kan disclaimer on juga kan mereka. Dan juga jangan percaya kepada saya juga gitu ya. Jadi teman-teman itu harus percaya dengan analisis sendiri gitu. Karena di sini saya juga hanya sharing aja menurut saya gitu ya, baik atau buruk ya nggak tahu gitu ya. Jadi apa yang saya anggap buruk gitu mungkin buat teman-teman baik, sebaliknya apa yang anggap saya baik mungkin buat teman-teman buruk gitu ya. Jadi kembali lagi harus analisis sendiri gitu. Nah, jadi yang saya lakukan gitu itu memang mengikuti konsep value investing. Saya melakukan ini udah dari 2016 gitu ya sampai sekarang, metodenya sama-sama aja gitu ya. Ada yang tanya, Pak Edwin ini buka kelas nggak? Nggak ada gitu, ngapain saya buka kelas gitu ya. Saya melakukan ini gitu ya, sharing di YouTube ya, untuk mengisi
mengisi apa ya maksudnya, saya ada wadah gitu untuk, bercerita, seneng gitu. Saya tuh sebenarnya seneng gitu ya, ada bisa sharing tentang saham, cuman saya nggak punya temen di dunia nyata gitu ya, untuk bisa berbagi hal seperti ini, gitu. Nah, tadi ya kita, kembali dulu ya, oke, ke materi. Nah, jadi saya akan membeli itu, ketika harga saham itu di bawah intrinsic value ya, di bawah nilai wajar. Nah, saya pakai PBV sama dengan 1, ini value yang saya gunakan. Saya cicil beli gitu ya, jadi bisa belinya di 0,9, 0,8 atau seterusnya lah. Sering berjalan waktu, ketika PBV-nya 1 lagi kembali, saya take profit di situ gitu, atau jual saham atau hold sahamnya lebih lama kalau memang dia masih bagus perusahaannya. Jadi kalau teman-teman lihat di tabel gitu, atau teman-teman yang mungkin udah value investingnya udah lama gitu ya, metode saya ini aneh gitu ya, unik, beda gitu. Kenapa? Karena saya nggak cari yang multi bagger gitu, saya carinya yang wajar-wajar aja gitu. Misalkan tadi beli di 0,7 ya profitnya cuma 42%, beli di 0,6 ya profitnya 66%, dan seterusnya gitu. Jadi aneh, cuman nggak apa-apa gitu. Orang bilang saya aneh nggak masalah, karena kan tiap orang metodenya berbeda. Nah, jadi prinsipnya apa? Gitu ya, prinsip dasarnya gimana kalau di investasi itu? Ya kita harus sabar gitu. Ini sulit sekali kalau sabar tuh, dan membosankan gitu ya. Dan pasti berorientasi jangka panjang. Nggak bisa kita untung itu sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Itu apalagi hitungan hari gitu, hampir nggak mungkin gitu ya. Perlu waktu gitu. Kecuali kalau memang keberuntungan lagi berpihak nih, nah itu bisa jadi gitu ya. Saya juga sama, pengen cepet juga gitu. Cuman faktanya sih nggak seperti itu ya gitu. Nah, setelah itu harus fokusnya pada value atau nilai intrinsik perusahaan gitu ya. Saya pakai PBV gitu ya. Jadi fokus di book value. Nah, ini berubah setiap 3 bulan sekali dari laporan keuangan yang terbit gitu. Nanti saya update book value-nya berapa, baru saya fokus nanti ke price yang entry-nya mau di berapa, range-nya mau di PBV berapa. Misal belinya di 0,85, belinya di 0, itu tergantung. Nanti lihat-lihat perusahaannya seperti apa. Gitu. Jadi price ini berubah tiap hari gitu, susah dikejarnya, kecuali kalau memang teman-teman menggunakan teknikal gitu. Cuman kalau buat saya pribadi saya kurang cocok ya pakai teknikal gitu. Nah, untuk masalah value gitu ya, ada yang viewer juga, penonton yang bilang, "Pak, kalau value-nya ini pakai PBV sesat." Ya memang sesat gitu ya, makanya kenapa saya gunakan kriteria tambahan gitu, harus bagi dividen dan punya kondisi bisnisnya yang sehat gitu. Jadi nggak langsung value trap lah gitu ya. Dan juga mungkin ada penonton juga bilang, value-nya ini bisa pakai yang lain, Pak. Bisa gitu. Jadi kalau teman-teman mau pakai enterprise value, mau pakai EV/EBITDA, mau pakai DCF, pakai DDM, pakai price to sell, mau pakai apalagi tuh, banyak lah, pakai aja gitu, karena ini prinsip dasar ini umum sekali gitu ya, nggak spesifik gitu. Kenapa harus demikian gitu? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Jadi jangan lupa dalam jangka panjangnya gitu. Kebanyakan orang bilang fundamental itu udah mati gitu, udah jelek gitu ya. Mungkin 1 gitu ya, dia nggak fokus ke jangka panjang. 2, bisa jadi dia belinya terlalu premium gitu ya. Kebanyakan kalau saya lihat sih mungkin seperti itu gitu ya. Jadi makanya tadi kita udah dapat perusahaan yang bagus gitu ya. Jangan lupa perhatikan harga belinya gitu ya. Ini basic logic lah gitu. Oke, jadi untuk Edwin ini pakai analisis apa, Pak? Gitu. Kalau saya itu hanya sedikit pakai fundamental. Loh, apa? Kenapa sedikit, Pak? Ya karena saya hanya fokus di laporan keuangannya aja. Gitu ya, kalau mau pakai fundamental pasti bicaranya ini juga nih ya, ekonomi makronya, industrinya, perusahaannya, rasionya, pertumbuhannya, risikonya gitu ya, terus nanti masalah regulasi itu kan banyak, ini ada penjabarannya gitu ya. Saya di sini ada tuh ya, misalnya mana, nah ini tuh ya nih, fundamental tuh ada PDB, inflasi, bla 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 gitu ya. Terus ada sektor, ada gini, regulasi itu ya, posisi perusahaan, market share-nya gitu, tren teknologi gimana, ada disrupsi nggak, banyak gitu ya. Saya nggak ngerti gitu ya, jujur aja gitu, terlalu banyak gitu ya. Dan jadi saya hanya fokusnya di yang bisa saya lakukan di laporan keuangannya aja gitu ya. Sedikit rasio sama tadi PBV-nya gitu ya, udah gitu aja gitu ya. Jadi ketika di laporan keuangan gitu ya, saya harus memahami gitu ya, neracanya, laba ruginya, arus kasnya gitu ya, karena 3 ini nanti akan bercerita gitu tentang kondisi perusahaannya gitu ya. Nah, buat teman-teman kalau yang memang paham juga nih ekonomi, itu jauh lebih bagus ya, memahami semuanya itu kan jauh lebih baik, karena akan nanti memperoleh gambaran yang lebih luas gitu ya, analisisnya lebih komprehensif
gitu ya, lebih mendalam, lebih utuh gitu. Jadi bagus, pelajari aja semuanya gitu. Toh nanti ujungnya juga kan pasti cocok-cocok kan ya, saya lebih sukanya ke sini, saya lebih sukanya ke situ. Kayak gitu aja, simple. Tiap orang beda. Nah, jadi tadi dari laporan keuangan itu nanti bisa kelihatan gitu ya, 7 ciri perusahaan sehat. Ini versi Edwin, versi saya. Kalau teman-teman punya bisnis sendiri juga, coba cek gitu, benar nggak nih ya perusahaan sehat itu seperti ini gitu ya. Kok ini semua nggak hampir mustahil bertentangan gitu ya, gitu. Apa aja? Yang pertama, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata gitu ya, ada likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasi yang baik gitu ya, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang yang terlalu besar gitu ya, utangnya sedikit atau terkontrol lah minimal gitu ya, bertumbuh, berekspansi jangka panjang ya, menjaga kepercayaan kita investornya dan juga pemberi pinjaman atau kreditornya gitu, dan pastinya kita gitu akan diuntungkan lewat apa, lewat valuasinya, lewat kenaikan harga sahamnya gitu ya, yang naik kalau perusahaan bagus, dan juga stabil kalau ada penurunan jangka pendek gitu. Dia akan kembali lagi selama kita belinya itu di harga yang nggak premium gitu ya, di harga bawah gitu. Jadi ya perhatikan lagi perhatikan harga belinya gitu ya. Nah tadi ya, jadi kalau misalnya kita lihat gini ya, 7 ciri ini semua sebenarnya memperkaya kita pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya pemegang saham yang nggak diperkaya, hati-hati, bisa jadi perusahaan itu hanya memperkaya segelintir gitu pemegang saham atau mungkin pejabat perusahaannya. Itu aja, simple gitu ya. Nah nanti siapa Hermione itu mah Harry Potter. Hermina ya, Hill. Nanti itu akan kalau saya akan di screening dulu ya pakai 7 syarat utama saya. Yaitu apa aja, dividen payment history, saldo labanya, PBV kurang dari 1, PER, dan juga pola arus kasnya gitu. Nanti dipindahkan ke sini gitu ya, di Excel kerja saya gitu ya. Jadi teman-teman boleh download gitu, ini gratis kok gitu ya, nggak ada biaya, beneran nggak ada biaya. Linknya ada di deskripsi video gitu, passwordnya ALK Edwin gitu ya. Jadi kalau mau download boleh, tapi kalau yang udah sering nonton video saya kayaknya udah hafal langsung ya, tanpa ngisi data juga udah tahu gitu flow-nya gimana. Nah oke ya, sebelum analisis sebentar, haus, pengen minum dulu sebentar. Oke. Hill ya. Sudah dapat sebenarnya datanya gitu untuk dividen payment history ini bagus ya, 3 tahun terakhir itu bagi dividen gitu. Saya cari yang riwayat pembagian dividen itu minimal 3 tahun terakhir gitu ya. Kalau udah minimal 3 tahun ada berturut-turut, artinya perusahaan itu sudah stabil di mata saya gitu ya, makanya bisa bagi dividen, bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Jadi untuk Hill ini sudah lolos screening saya gitu ya. Nanti kita lihat nih ya, menarik atau enggak, lebih menarik enggak gitu. Tapi ini udah perusahaan bagus, green flag sebenarnya kalau misalnya bagi dividen itu buat saya. Kita cek ya kasta rakasnya, pastiin nih jutaan rupiah ya udah benar gitu. Nah ini kita pindahin dulu ya. Nah kenapa yang dipindahkan itu harus kas dan setara kasnya yang terpenting gitu di aset lancar atau aset gitu. Karena kas setara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman adalah sebuah perusahaan gitu, punya dompet kan, ada kartu debit mungkin, nah ada rekeningnya kan gitu, ada uangnya. Nah itu adalah kas setara kasnya gitu ya. Kas setara kas ini digunakan untuk apa? Untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank gitu ya. Jadi kalau misalnya jumlahnya sedikit, ya nanti salah satu terganggu gitu. Kalau sedikit ya bisa bayar utang nggak, atau bisa bayar operasional nggak, logika gitu ya. Nah kalau terlalu besar juga hati-hati, artinya perusahaan itu nggak bisa memanage uang kasnya dengan baik gitu ya. Kebanyakan uang nganggur gitu, nggak maksimal gitu, padahal mungkin bisa dipakai ekspansi atau bisa buat bayar pinjaman, siapa tahu gitu ya, tergantung tadi gimana manajemen perusahaan. Nah jadi gitu, setelah diisi kas setara kas, langsung loncat ke bagian ekuitas yang ini nih ya. Nah ini pindahin. Nah ini menarik ya, ada saham treasury di periode sebelumnya. Betul, biasanya perusahaan yang memiliki saham treasury adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham, itu ciri perusahaan yang baik. Cuman di sini nggak ada gitu, berarti kayaknya ya udah dijual ya si treasury-nya, mungkin harganya lagi naik bagus, jadi perusahaan ya udahlah jual aja treasury, lumayan nambah untung. Kayak gitu bisa jadi ya. Oke, kembali kita ke saldo laba ini ya, kita pindahin dulu. Nah ini udah dipindahin ya, ini oke nih, saldo labanya positif ya.
Saldo laba ini apa? Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari sejak pertama kali perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q2 di luar dividen yang dibagiin gitu. Jadi si Hill gitu, dia telah mencetak profit, akumulasi profit itu sebesar 3 triliun, 2,9 triliun tepatnya dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q2 gitu. Perusahaan ini bagus, ada sudah terbukti untung gitu ya, dan juga dia kan bagi dividen tuh. Kalau perusahaan yang nggak ada saldo laba atau yang defisit atau yang mengakumulasi kerugian, itu udah jelas-jelas perusahaan yang bermasalah karena dia rugi melulu gitu. Di mata saya itu bermasalah gitu, dan nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Jadi syarat untuk bagi dividen adalah adanya saldo laba yang positif. Nah, setelah itu kita langsung loncat ke bagian ekuitas pemilik yang ini nilainya. Kita pindahin dulu ya. Nah, udah nih pindahin. KNP-nya juga dipindahin ya, kepentingan non pengendalinya. Nah, udah nih, lihat nih ya. PBV-nya ini mahal. Ya, 4,72 ya, di atas 1. Jadi buat saya ini kemahalan. Dan ini juga ada rasio yang spesial gitu ya. Rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,74 gitu ya. Maksudnya gimana? Artinya perusahaan ini sudah menghasilkan total profit itu 0,74 kali modal. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, baru profitnya 740 juta gitu ya. Gitu. Jadi kalau di mata saya gitu ya, kalau dia masih belum nyampe 1 gitu ya, berarti dia masih bertumbuh gitu ya, masih berkembang. Cuman kan ini kan udah dibagikan ke dalam bentuk dividen ya, jadi ya ini bisa dikoreksi gitu ya, karena kalau jumlahnya dividen ditambahin ke semua, ini pasti udah di atas 1 gitu ya. Artinya perusahaannya memang sudah terbukti baik gitu. Cuman memang dari PBV ini udah kemahalan buat saya ya, jadi saya nggak menarik sih buat saya. Nah, langsung cek ke bagian laba rugi. Yang penting itu adalah ini ya, net revenues, gross profit sama net profit ya. Nah, kita lihat yang ini dulu ya, revenue-nya dulu gitu. Kenapa revenue ini harus dilihat ya? Perusahaan yang bagus itu dia revenue-nya akan cenderung naik. Artinya perusahaan itu bertumbuh. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu relevan untuk customer gitu, dan customer suka, makanya dia beli lagi gitu ya. Jadi menambah pendapatan perusahaan. Gampangnya seperti itu ya. Jadi revenue ini nanti dikurangi oleh beban modal gitu ya, harga modal barang atau jasanya. Nanti keluarlah laba bruto, laba kotornya yang ini gitu. Nah, ini kita pindahin dulu ya. Laba bruto ini penting gitu ya. Kenapa? Karena laba bruto ini untuk melihat keunggulan kompetitif barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan gitu ya. Semakin tinggi GPM-nya berarti perusahaan itu semakin barang dan jasa itu semakin berharga di mata masyarakat, dan orang customer tuh rela beli gitu ya, harganya jauh di atas harga modal gitu. Jadi gross profit juga untuk melihat gitu seberapa satu ya, inti efisiensi perusahaan, dan juga perusahaan dapat menempatkan harga jauh di atas harga modal gitu. Bagus gitu, cari yang GPM-nya tinggi, dan nanti dari laba kotor nanti akan dikurangi beban usaha, beban keuangan, beban administrasi, beban pajak, DLL. Ya, nanti akan berakhir di angka final laba bersih yang ini nilainya. Nah, ini ada penurunan ya, gitu ya, laba bersihnya turun, gitu ya. Ya udah sih kalau turun. Nah, cuman ini menarik nih ya. Nanti teman-teman bisa lihat lah NPM-nya berapa, ROE-nya berapa, gitu. Nah, ini lucu, bukan lucu ya. Ini menarik. Ini 57 pernya gitu ya. Ini artinya apa? Per itu adalah dia kan rasio betul, tapi dia adalah waktu yang diperlukan dalam satuan tahun untuk balik modal apabila earning per share atau laba bersama ini konstan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau balik modal itu perlu hold selama 57 tahun. Gitu ya, nggak tahu udah jadi tanah belum ya. Nah, ini perusahaan yang buat saya ini kemahalan gitu ya, 57 tahun gitu ya. 57 pera. Buat saya sih kemahalan, ngapain gitu ya. Karena gini ya, saya cari yang pera itu di bawah 15 atau di bawah 10 gitu ya. Jadi kalau misalnya pernya 5 gitu, berarti sudah siap holding period minimal 5 tahun. Kalau pera 57 berarti siap-siap harus hold 57 tahun. Gitu ya. Buat saya sih ini kemahalan ya, cuman nggak tahu buat teman-teman murah nggak, ya boleh silahkan analisis sendiri ya gitu. Cuman kalau saya sih ini nggak lolos screening.
Nah, lalu gitu ya, jangan lupa cek di ini ya, laporan arus kas gitu, laporan yang terlupakan, laporan yang suka dilupakan oleh analis atau berita gitu ya. Ini adalah laporan untuk memvalidasi laba rugi. Yang paling penting itu adalah receipts to revenue. Ya, cash receipts-nya ini nih, cash yang diterima dari customer. Nah, ini nih. Gitu. Nah, ya kita pindahin dulu. Nah, ini keluar nih nilainya. Rasio penerimaan kas terhadap pendapatannya, receipts to revenue rasionya ini 97%, 98 ya. Ini bagus, artinya customer gitu bayar itu 98% dari pendapatan. Gitu ya, ngerti nggak? Jadi gini, teman-teman jual, contohnya saya kasih analogi ya, teman-teman jual barang 1 miliar. Customernya bayar ke teman-teman itu 980 juta, mendekati harga yang di harga jual lah gitu ya, bagus. Teman-teman terima uang besar gitu, 20 juta lagi kemana? Ya 20 juta lagi itu nanti dalam piutang yang harus teman-teman tagih gitu ya. Dan ini bagus dia rasionya ya toh. Cari yang receipts to revenue-nya tinggi ya, minimal 90-95%, mendekati 100% lebih bagus ya. Jadi nih si Hill ini dia pendapatannya 3,3 juta ya, 3,3 juta sekian. Uang yang terima dari customer itu 3,3 juta sekian juga tuh, lebih kecil sedikit ya. Artinya sesuai gitu, bagus gitu ya. Perusahaannya bisa punya manajemen penagihan kasnya itu bagus. Gitu ya. Kalau misalnya buruk ya rasionya kecil gitu. Jadi customer kebanyakan DP mulu gitu ya. Akhirnya piutangnya menumpuk gitu ya. Hati-hati gitu. Karena uang kas ini digunakan untuk biaya operasional gitu. Bayar operasional tuh, lihat, bayar ke supplier, bayar gaji, bayar bunga, bla bla bla. Nah, ini nilai finalnya net CFO. Nah, nilai yang bagus itu harus positif seperti ini. Ya. Kalau perusahaan yang CFO-nya negatif gitu ya, artinya perusahaan itu uangnya tuh udah habis bayar operasional, rugi, nombokin terus ngapain? Kalau dari operasional aja nggak nutup, nanti ujung-ujungnya cuma 2. Kalau nggak suntik modal, ya pinjam ke bank kan, gitu. Kok ya logika aja teman-teman, kalau punya bisnis operasional nggak nutup ya kalau nggak suntik modal ya pinjam ke bank, gitu. Dan nanti uangnya ini nanti digunakan untuk apa? Untuk ekspansi usaha tuh, perolehan aset tetap, DP aset tetap, bla bla bla, nilainya negatif. Ini yang bagus, ya. Jadi aktivitas net CFI-nya ini harus negatif, yang bagus itu sebenarnya. Buat saya sih yang negatif ya. Nah, ini bagus. Gitu. Jadi kalau dia negatif kan perusahaan berekspansi, harapannya semakin lama semakin besar perusahaan. Nah, cuman ini ekspansinya besar nih ya. Uang dari CFO-nya habis. Jadi dia harus biasanya minjam ke bank, dan benar. Tuh, lihat tuh, penerimaan pinjaman jangka panjang tuh 906 ya. Jadi kalau positif nilai dia pasti minjam ke bank gitu ya. Kalau minjam ke bank pasti ada bunganya ya, ada beban bunga gitu. Nah, sebenarnya bukan berarti negatif gitu ya. Cuma saya cari yang negatif gitu, yang untuk kayak gini kan pembayaran pinjaman dia nilai negatif gitu. Kalau bayar pinjaman kan artinya perusahaan melunasi utang-utangnya gitu, kita nggak ada beban bunga juga, dan nanti kita dapat tadi nilai tambah gitu, dividen kita, uang kasnya itu, profit itu nggak tergerus oleh beban bunga gitu. Nah, ini kita lihat ya, jadi si Hill ini dia membayar ekspansinya itu ya, untuk aktifnya ekspansinya dari uang operasional dan juga dari pinjaman gitu ya. Ini ya masih bisa ditolerir gitu ya buat saya. Karena dia tadi kan bagi dividennya, berarti dia pro kepada pemegang saham ya, meskipun dia berekspansi gitu ya, dia minjem tapi dia masih menghargai pemegang saham yang bayar dividen. Jadi untuk Hill ini gimana pendapatnya gitu ya, buat saya gitu ya, secara dividen ini bagusnya 3 tahun terakhir bagi dividen bagus gitu ya. Sudah terbukti untung ya, saldo laba positif, dan juga menghasilkan ya, memang belum balik modal banget ya, enggak satu, tapi kembali lagi ini kan jumlahnya di luar dividennya. Kalau dividen ditambahkan ini pasti 1 ke atas ya. Jadi ini bagus, perusahaan yang masih bagus juga gitu. Nah, cuman PBV-nya jelas ini kemahalan ya, 4,72 gitu. Kalau saya cari yang kurang dari 1 gitu ya. Ada penonton nanya, kenapa Pak harus kurang dari 1? Karena saya perlu capital gain-nya juga gitu ya. Gitu ya, saya perlu capital gain karena kan tadi value-nya itu saya pakai PBV ya. Jadi ini saya nggak masuk ya, nggak menarik buat saya ya. Bagus, cuman PBV-nya sih saya nggak suka ya, kemahalan. PR juga buat saya kemahalan ya, 57 gitu, berarti siap-siap holding period 57 tahun buat saya nggak mau ya. Nah, tapi secara arus kas sebenarnya ini bagus ya, sehatnya, net CFO-nya positif ya, manajemen kasnya juga
penagihan piutangnya bagus juga ya, 98% gitu ya. CFO positif, dia berekspansi, cuman ya dia masih bergantung pada pinjaman pihak ketiga ya. Jadi dia nilainya CFF-nya positif gitu. Kalau saya sih ya tadi ya nggak menarik lah buat saya mah ini. Hill. Cuman nggak tahu untuk teman-teman menarik nggak nih Hilnya, boleh kasih pendapat ya di kolom komentar gitu supaya bisa sharing gitu ya sama teman-teman yang lain juga tahu gitu. Siapa tahu pendapat saya miss gitu ya. Gitu. Saya juga manusia biasa gitu ya yang nggak sempurna gitu, pendapatnya bisa berbeda-beda gitu. Nah oke, saya rasa untuk Hill analisis cuma sampai sini ya gitu ya. Nah untuk teman-teman kalau ada request saham boleh gitu ya sampaikan mau bahas saham apa, atau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh disampaikan supaya nanti bisa saya respon gitu ya. Yang request nanti saya jadwalin gitu ya. Biasanya kalau saham request saya jadwalin siang ya. Gitu selama slotnya masih kosong gitu saya utamain yang request gitu. Kalau enggak ya nanti saya saham pilihan saya aja gitu. Oke teman-teman, untuk saham Hill saya rasa sampai di sini gitu ya. Semoga sharing dari sesi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman ya dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman gitu ya, untuk sekali lagi thank you udah menyimak gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.